Dari Pak Jumadi mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan tadi yang materi terakhir masalah infak tadi ya Pak. Kalau takmir sudah mengumumkan di jamaah semuanya, bahwasanya nanti menjagani apa untuk kubur Anda ataupun kegiatan nanti kok mungkin kekurangan mau diambilkan dari infak, tapi dari ke jamaah Sudah diumumkan kepada seluruh jamaah. Itu kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua, bolehkah mensubsidi silang? Jadi contohnya kelompok sapi satu iuran cuman cukup untuk beli sapi, untuk nama prasarana yang lainnya ngambil untuk sapinya entah saudara juga kurang itu. Kemudian kelompok yang kedua itu mungkin kelebihan untuk mensubsidi yang pertama itu bagaimana? Ya. Saya jawab dulu ya. Atau langsung ke yang kedua, silakan Pak pertanyaannya. Pak Sinta. Kok itu buku ya? Buku ya tak sedikit. Enggak apa-apa. Jadi seperti untuk keperluan kuliah yang tiga yang berubah itu apa termasuk fasilitas yang dipakai semuanya itu yang pertama itu kan fasilitas itu maksudnya alat-alat yang termasuk ini kan ngetrenya kan apa beli alat untuk apa itu memudahkan sapi itu. Itu kan kebanyakan dia ngambilnya itu kan dari mesin. Yang kedua ini sedikit ini tapi ada masa depannya. Jadi kita bilang bahwasanya orang korban itu kan bisa ngambil apa hutang dengan syarat dia mempunyai ingkring-ingkringan lah. Jadi bisa tahu dalam setahun. Tapi ini sebenarnya dia punya niat untuk korban, tapi pas itu dia juga ada keperluan yang tanggungan yang memang harus dikembalikan seperti hutang. Yang diperlukan yang mana? Ya. Baik. Saya jawab ya. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang pertama dari Pak Jumadi dan Pak Sumili ada satu pautnya ya, karena berkaitan dengan dana yang dikumpulkan oleh jamaah untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan udhiyah, karena memang banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan hal itu. Ya. Sebenarnya ketika saya sampaikan tadi, maksud saya memang untuk memantik kesadaran kita bahwa apa itu harusnya memang berdasarkan ilmu begitu. Itu harus nomor satu. Ya. Kemudian ketika sudah menjadi kesepakatan takmir masjid dan diumumkan kepada masyarakat, misalnya Bapak Ibu, ya, ini kita untuk kemudahan dalam melaksanakan syariat Allah yakni udhiyah, kita akan membeli beberapa peralatan untuk memudahkan penyembelihan dan juga pembagian daging kurban. Biayanya sekian juta, nah monggo nanti bisa memasukkan ke kotak infak yang ada di masjid, dan insya Allah memang penggunaannya di antaranya untuk itu. Asalkan sudah diumumkan, maka tidak ada masalah. Yang saya maksudkan tadi adalah ketika tidak ada pengumuman apa-apa sebelumnya, tiba-tiba saja uang kas masjid langsung dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang berinfak. Kalau langsung diketahui tidak ada masalah. Kalau sudah kejadian dulunya tidak ada pemberitahuan,
dia berarti utang. Terhitung utang lo gitu, terhitung utang. Oke, tunggalnya gini. Ini jangan-jangan yang punya sama saya tetangganya beliau. Saya nggak tahu ya. Jadi tadi siang barusan ada yang nanya ke saya di sana, tapi dia orang daerah sini. Jadi untuk menyemangati para mudhofi, kita dari takmir masjid memberikan apresiasi berupa ini dan ini. Dan duitnya kan mas, duitnya dari uang kas, badala mas. Itu nih urusan. Ya terhitung utang mas, itu sauran saya di kampung ini. Nah, nyampaikan kalau untuk kasus ini bisa nanti setelah diumumkan, ya dananya jangan langsung dipakai untuk kepentingan kurban berikutnya, tapi digunakan untuk nyawa utang kemarin. Gitu. Jadi disampaikan bahwa kita punya utang, gitu ya. Nah, nanti digunakan untuk nyawa itu. Insya Allah orang apalagi kan masih dalam satu manajemen masih itu sendiri, insya Allah. Jadi tetap bisa. Yang penting adalah disepakati atau kalau udah lanjut nanti digulai dana. Apalagi kalau umat yang sudah memiliki kesadaran itu dikasih tahu bahwasanya ini alatnya yang akan dipakai dalam jangka waktu yang lama dan setiap kali ada korban dengan ganjarannya mengalir deras. Ya sudah tak bayarin apa? Oh iso ngono nanti. Anda lihat, ini orang terima dibilang dia utang. Saya tidak berani ngomong masalah ini itu masalahnya. Ilmu saya memang kayak gitu. Ya, saya kalau A ya harus bilang A, kalau tidak ada pilihan saya bilang tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan saya masih katakan ini ada beberapa pilihan. Ya, yang berusaha. Ya. Kayak yang tadi misalkan umumkannya itu jangan sebagai perwakilan cukup kan. Misalkan ada yang dari luar jembatan, ada yang mungkin misalkan di situ umumkannya cukup jangan sebagai perwakilan semuanya. Iya. Selain ada perwakilan, juga harus diumumkan di pengumuman bahwa infak masjid ini digunakan untuk kepentingan 1, 2, 3, 4, 5. Biar semua yang mau baca akan mengerti bahwa dananya itu memang ada yang digunakan untuk mensubsidi masuki. Jadi kan dia apa ya, baik dengan masuki. Ini kudune sing sugih kuwi isin. Kudune isin, kudune oh, ngomong mas aku lo kuwi tak bayari kabeh. Nah, bisa gitu. Jadi lho, kata wong sendiri ya identik dengan wong basit badak. Nang negara liya kuwi, nang negara haram. Ya, kemudian tadi berikutnya dari Pak Jumadi tentang subsidi. Alhamdulillah, syarakumullah. Di antara yang menurut saya juga perlu disampaikan, perlu dilakukan oleh panitia udhiyah, itu mengumpulkan para mudhofi, para korban, sahibul korban beberapa hari sebelum hari raya untuk diberikan di sana beberapa penjelasan. Salah satunya terkait dengan kalau kasus yang seperti ini terjadi. Kita sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, masjid sini kan iurannya 3.500.000. Sementara nanti kami di lapangan kayaknya kecil sekali kemungkinan mendapatkan sapi ukuran sama, harganya sama. Kadang-kadang sapi ukuran sama, harganya beda, atau sapi
harganya beda, ukuran baik. Harganya sama, ukurannya beda. Pripun? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu kan ya, merelakan memberikan sebagian dari yang sudah dibayarkan kepada saudaranya yang ternyata yang butuh kukui kurang, gitu. Oke, wah, setuju aku, ibu dengan menulis atau dengan minta penjelasan supaya bisa menerima. Karena penting untuk ada ikrar dari mereka. Jadi boleh dengan catatan harus ada pernyataan ikrar dari sohibul kurban bahwa mereka merelakan diberi, merelakan memberikan dan juga merelakan diberi, ya. Karena kalau tidak rela diberi, mas, kalah kurang, ngomong, tambah nih, isim kamu tak diwai urusan ibadah itu kok ada jalur sumbangan, nah, bisa jadi kan orang yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi di beberapa malam sebelum beli bahkan mungkin ya, biasanya belinya tanggal berapa? Oh sudah beli ini ya? Nah, duitnya sama sih butuh uang duit. Oh gitu ya, yang belum itu beli lunas baru gitu ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, barangkali ada yang masih bertanya-tanya. Termasuk yang kita sampaikan adalah memastikan apakah Sohibul Kurban itu merelakan sebagian dari daging kurbannya untuk dihadiahkan kepada misalnya para khotib Jumat, ketua takmir masjid, para panitia. Dipastikan mereka merelakan sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Karena kalau sebagai upah tidak sah, korbannya jadi tidak sah. Jadi panitia ini kan bekerja bukan mencari upah, tapi bekerja sama meringankan beban bersama. Artiko itu tambahan sak kresek, rong kresek, kresek itu dia tetap bekerja dengan maksimal. Niatnya harus seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan pun Bapak Ibu apakah rela kalau sebagian dagingnya dihadiahkan? Ya pun mas, monggo. Nah, berarti kan sudah direlakan. Tentu saja coba terus memanfaatkan izin umum tadi juga mesti ikhlasnya. Ya, diwai. Jangan gitu ya. Sing umum baik. Gitu. Ya, umumnya sapiro. Termasuk juga ketika ada di malam itu pada Sohibul Kurban tadi disampaikan juga bahwa misalnya untuk kulit-kulit dari kurban Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kita kumpulkan. Ini ada panitia khusus nih yang menangani kulit, dia nanti yang akan mencari siapa-siapa yang bakal diberi bagian kulit sekaligus dipertemukan dengan pembeli kulit, disampaikan. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi mereka merasa percaya bahwa pelaksanaan kurbannya sah karena menurut beberapa penjelasan panitia secara umum itu sebaiknya tidak melakukan transaksi bahkan jual beli kulit kecuali bentuk panitia khusus. Kamu menangani kulit sopo isi harus diwenehi nanti
orang yang paling miskin di kampung pilih 3 orang karena kan bisa memperkirakan lah ya bahwa ini sapi sekian nanti duitnya sapi ini duitnya yo pantes gitu. Dipanggil orang tadi yang sekalian kemudian siapa Pak nanti pas hari raya jenengan tiga-tiganya atau berapa tergantung kesepakatan atau perwakilan untuk jangan lupa datang nanti kita serahkan kepada jenengan untuk kulitnya untuk di monggo mau jenengan jual dan sebagainya kita sudah undangkan juga siapa yang akan membeli. Itu sebaiknya seperti itu. Ustaz kalau misalnya ada sering kita jumpai ada beberapa yayasan atau lembaga yang datang meminta kulit kan suka ada kayak gitu juga kan. Nah itu boleh nggak Ustaz kita berikan kepadanya ya? Boleh tapi pesanan dipeseni. Boleh nanti dipeseni Mas ya. Ini nanti hasil penjualannya harap diberikan kepada fakir miskin yang jenengan tangani nggih. Jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Berikan kepada fakir miskin. Nah, kalau dia menyanggupi ya sudah. Karena ada yang memberikan catatan ya yang menerima itu seyogianya adalah sosok-sosok manusia. Ini kan kadang-kadang kan malah membangun pondok misalnya itu tidak sebatasnya. Kudunya nek bangun pondok itu para pondok itu kalau dia di mana? Izin kudune ya masyarakat di sekitar pondok kok pondok nanti bangun pondok dengan kulit kambing kulit sapi itu izin itu masyarakat karena harusnya kan sedekah jariah tentunya kan bukan sedekah jariah kan tadi ini sedekah itu biar jadi haknya fakir miskin saja karena memang pada asalnya udhiyah itu dibagi menjadi 3, sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Gitu. Tidak ada sebagian diinfakkan ke pondok, tidak ada. Gitu. Jadi dikasih catatan seperti tadi. Jadi kalau subsidi pada prinsipnya boleh asalkan ada ikrar, baik yang memberi ataupun yang menerima. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Judin tadi, mana yang harus didahulukan, udhiyah atau utang? Utangnya ini satu tempo apa dulu? Oh, ini satu tempo yang kudu di sini. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Maqlul ghaniyyi dzulmun." Menunda pembayaran atau pelunasan cicilan atau utang padahal orang itu punya malah digoniane diputer dhisik. Kadang-kadang godaane kan ngono kuwi. Teroris tolong dino, siapa duit satu, lumayan jadi setiap kersek ini. Itu wajah jatuh tempo malah orang situnya. Hati-hati. Siapa yang menunda pelunasan atau pembayaran cicilan atau utang ketika sudah jatuh tempo padahal dia punya itu dia melakukan kezaliman. Dosa. Nek orang korupsi kan orang dosa. Nek orangnya utang dosa, ya maka lebih didahulukan nyaur utang. Jadi sebaiknya nyaur utang kan lunas nih, terus utang. Yo orang itu kalau kita ya, kalau kita orang itu loh. Kalau lihat nih. Tapi jadi lihat korban yang duit itu dibayar kalian diutang tangginya lo utang. Itu tak utang sampai boleh tapi insya Allah dalam hitunganku ya, dalam setahun kamu kan nggak sampai
boleh kalau bisa melaksanakan kewajiban dan kesunahan. Dan kalau kita berhutang lillahi ta'ala seperti itu karena kita pengen banget melaksanakan ibadah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, Pak? Oke? Silakan berikutnya. Baik, dua